Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang rendah hati, tawadu. Mengapa? Karena bahagia, mulia, dan selamat itu ada pada tawadu, rendah hati. Tiap orang pasti ingin bahagia, tiap orang juga ingin mulia, dan tiap orang ingin selamat. Tidak jauh ya, bahagia, mulia, selamat. Di antara salah satu kuncinya adalah tawadu, rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nabi Muhammad adalah puncaknya kehebatan seorang manusia, puncaknya kedudukan karena beliau Nabi dan Rasul yang paling akhir, paling mulia, puncaknya kecerdasan, puncaknya kesuksesan, puncaknya prestasi, tapi beliau puncaknya ketawaduan. Siapa kita ini? Sudah kurang berprestasi, kurang pinter, kurang segala-galanya, tapi sombong. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Adam melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah, yaitu memakan buah yang dilarang. Maksiatnya itu adalah syahwat, memakan buah yang dilarang. Lalu dengan hidayah Allah tobat dan diterima tobatnya. Iblis melakukan maksiat kepada Allah dan maksiatnya itu sombong, takabur, hasilnya dilaknat oleh Allah. Nah, sombong ini lawannya dari tawadu. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar tawadu dan berlatih tawadu lillahi ta'ala. Berikut ini akan dibacakan beberapa perkataan para ulama tentang tawadu. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Tahukah engkau tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Jadi orang sombong itu kan dua cirinya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, orang tawadu sebaliknya, sangat merindukan, mencintai kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi sekarang dilatih, ketemu misalkan santri ini ketemu security yang sudah usianya lebih tua. Oh, security ini jaga semalaman, usianya sudah banyak, sholatnya lebih banyak dari saya, zikirnya lebih banyak, amalnya lebih banyak, apalagi menjaga sekolah semalaman, sangat boleh jadi pahalanya lebih banyak dari saya. Hormat. Masuk santri baru, ini usianya lebih muda dari saya, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya sudah banyak dosa. Adek ini baru umur 13 tahun, baru setahun baliknya,
sedikit sekali dosanya. Kalau meninggal sama-sama, sangat boleh jadi adik ini lebih memungkinkan ke sorga daripada saya. Begitu. Lihat yang jualan di sana, udah sepuh. Oh, bapak ini sudah sepuh, membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Setiap langkahnya pasti dicatat oleh Allah. Tetesan keringatnya juga dicatat oleh Allah. Letihnya jadi penggugur dosanya. Hormat. Jadi carilah prasangka baik bahwa orang lain lebih mulia daripada saya. Mungkin ibadahnya lebih khusyuk, mungkin malamnya lebih banyak menangisi dosa, kita tidak tahu. Mungkin lebih berbakti ke orang tuanya daripada kita. Boleh jadi lebih banyak menolong orang lain daripada kita. Uangnya sedikit tapi itu orang miskin. Pernah lihat video viral, ada seorang pemulung anak-anak yang kalau sudah mengumpulkan sampah lalu menutup tangannya, memasukkan uang ke sana tuh, lalu dia lari. Ya, qadarullah ada yang memvideokan. Sudah masih kecil, dosanya masih sangat sedikit, hartanya tidak banyak, ringan hisabnya, sudah begitu senang wakaf. Ayolah hadirin sekalian, jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Jangan biasakan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Kalau orang suka merendahkan orang lain, biasanya raut mukanya kurang enak dilihat, tutur katanya cenderung menjelek-jelekan orang, tidak bagus. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 10, 11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ayat ini menunjukkan kita ini bersaudara orang beriman, saudara semuanya. Damaikan orang yang berselisih di antaramu. Kalau ada yang kurang akur, kita bagian mendamaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan suka mengejek, mengolok-ngolok satu kaum, karena boleh jadi kaum itu lebih baik, khairan minhum, lebih baik daripada yang ngolok-ngoloknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Hei perempuan, jangan suka ngejek, mengolok-ngolok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, janganlah suka saling mencela. Benar tapi dicela, tidak bagus, dilarang dalam Al-Quran saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tidak boleh kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Untuk apa? Yang ayat selanjutnya, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism.
Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Sudahlah, kita kan tidak tahu orang lain, mau ngapain juga buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kenapa dia telat? Mungkin sedang mules. Kenapa dia telat? Boleh jadi sedang nolong seseorang. Cari. Setiap orang berbuat punya alasan, dan kita tidak tahu. Prasangka baik saja dulu. Kalau kita senang berprasangka baik, enak ke hati, dan Allah tahu kejadian yang sebenarnya. Kita berprasangka baik, ternyata yang diprasangka baik itu punya niat jelek ke kita. Allah tahu tidak? Tahu. Kita berprasangka baik karena tidak ada bukti. Allah tahu orang ini akan berbuat tidak baik. Allah yang kuasa membuka semua rencana orang. Kita berprasangka baik karena mematuhi perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjaga, melindungi kita. Misal dilamar seseorang, udah kita nggak dapat berita tentang keburukan, kita berprasangka baik, tapi Allah tahu rahasia yang tersembunyi. Kalau kita sudah berprasangka baik, Allah mau membuka, kebuka nanti. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ya, ingat seseorang pernah mengirim WA malam-malam minta bantuan, ayahnya sedang diopname kritis. Percaya saja, lalu berusaha membantu, diantaranya dengan membroadcast supaya terkumpul dana. Akhirnya ada seseorang yang membaca lalu mengecek ke orang tuanya, karena kenal, ternyata tidak apa-apa. Pagi sebelum subuh ngirim WA, sesudah subuh ketahuan. Caranya bagaimana? Caranya Allah membuka, ditelepon, bagaimana keadaan ayah? Loh, ke adiknya yang bersangkutan. Kata adiknya, ayah saya tidak apa-apa. Akhirnya minta nomor telepon, ditelepon ke ayahnya, tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Artinya berbohong, dibuka oleh Allah, padahal sudah niat membantu. Jadi jangan ragu untuk berbaik sangka. Kalau kita tidak ada fakta, tidak ada bukti, ya kita berbaik sangka saja. Nanti Allah akan menolong kita. Kalau toh yang dibaik sangkai itu tidak baik. Selanjutnya, wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib, jangan ingin tahu, jangan menyelidiki kalau bukan kewajibannya. Kalau bukan polisi ya udahlah, jangan. Kalau bukan jaksa juga jangan. Kalau yang bukan kewajiban kita harus tahu, kita tidak usah ingin tahu, tidak usah ngorek-ngorek. Termasuk kalau sudah menikah, tidak usah ditanya, Bu, dulu sebelum nikah dengan saya punya pacar tidak? Mau apa? Kan? Ya punyalah Pak. Berapa coba? Ya saya kan termasuk primadona di kelas, jadi setiap kuartal ganti pacar gitu. Siapa saja pacar kamu? Ya itu atasan bapak, ya bisa meriang-riang itu seumur hidup. Sudahlah, tidak usah serba ingin tahu. Nanti yang harus kita tahu, Allah akan memberitahu. Beneran hadirin, Allah kan tahu segala-galanya. Tapi gimana kalau dia punya salah dulu? Ya boleh jadi sudah tobat dan sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia salahnya terus-terusan berulang, kata siapa? Kan belum tahu dia akan mengulangi kesalahan. Berapa banyak orang yang asalnya salah dan sekarang jauh lebih baik dari kita. Dan berapa banyak kesalahan kita
yang sudah tidak kita lakukan lagi. Betul? Ini santri lagi nyatet ya? Atau lagi tidur? Ya, harus berbaik sangka, sedang tafakur ya. Bagaimana kalau santri baik sangka padahal dia tidur? Ya mungkin sedang lelah akibat tahajud semalam suntuk. Boro-boro dia tidak tahajud tuh akhirnya ketahuan, ya kan? Jadi Allah akan ngasih tahu kalau kita niatnya mematuhi perintah Allah. Udah, jangan serba ingin tahu. Yang selanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan suka menggunjing. Gibah, udah tidak usah tertarik segala dibahas, apalagi tentang kekurangan. Tapi benar kok dia kayak gitu, orangnya pelit, banyak omong. Kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Udah, jangan suka gunjing ya, yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Kita lanjutkan tentang tawadu tadi ya. Enak hadirin, berprasangka baik, berbicara baik, itu enak ya. Ke hati enak, ke wajah enak, nada enak. Beda dengan orang yang berburuk sangka, capek, letih, wajah juga jadi burem, perkataan tidak enak didengar. Mau apa? Mau apaan? Mau apa hidup seperti itu? Hormat saja. Itu ada orang ngejelek-jelekin di belakang. Siapa tahu salah dengar. Benar, ini bukan jamur, ini asli loh, saya dengar. Ya mungkin beliau bicara gitu sedang banyak masalah. Enggak, saya lihat enggak banyak masalah, dia berbaring ngomongnya. Biasa, tukang kompor tidak mau kalah ya. Ya mungkin sudah berubah pikirannya. Belum berubah. Saya kan baru dengernya sedetik yang lalu. Biasa pakai bohong. Ya sudah, kalau perkataan beliau benar, mudah-mudahan saya jadi benar. Kalau perkataan beliau salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Res ya, daripada ribet. Tapi gimana kalau dia nanti ngejelek-jelekin orang-orang, jadi ngejelek-jelekin kita? Dengar ya, Tuhan kita itu Allah, bukan dia. Rezeki itu yang ngatur Allah, derajat kemuliaan itu yang ngatur Allah. Sampai jebeng, tahu jebeng? Gitu ya. Sampai jeding, sampai jebleh, orang menghina, tetap saja yang ngatur takdir itu Allah. Orang sebel ke kita, kalau Allah mau mengangkat derajat kita, tetap naik. Orang keki ke kita, kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada kita, tetap aja ketemu. Siapa yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak ada. Maka jangan busuk hati ke orang, husnuzon saja. Kecuali kalau Allah sudah membuka ya maafkan saja. Lanjut. Bagaimana kalau dia tidak menghormati kita? Ya sudah, nggak apa-apa. Dan memang kita nggak layak dihormati aslinya ya. Cuman karena Allah saja nutup-nutupi aib kita, jadi kita dihormati. Kita aja yang menghargai. Lanjut tentang tawadu. Imam Syafi'i berkata, yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Orang yang paling mulia adalah yang tidak memamerkan kemuliaannya. Ini nih, coba biasanya kita gatel, ingin agar orang lain tahu siapa kita ini, yang bagus-bagusnya ya. Karena kalau ingin tahu semuanya, kita pasti menyembunyikan. Repotnya ya, kalau kita suka ingin, kalau kita suka ingin dikagumi orang, kita akan terus mengeluarkan, ini nih titik-titik saya, wah saya sekolah di sini. Kadang-kadang perlu
perkataan itu kalau memang ditanya dan diperlukan jawaban. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak usah kita segala dipamerkan. Pengalaman dipamerkan, kekayaan dipamerkan, jabatan dipamerkan, gelar dipamerkan, kedudukan dipamerkan, relasi dipamerkan, pamerkan. Udah keluar belum barusan? Belum ya? Saya lihat saudara, tenang aja ya. Darah, warna darah, ada yang biru, ada yang belang, ya dipamerkan. Ada yang ingin tak diketahui, ada yang saudaranya jadi pejabat, pamerkan. Padahal dia enggak dekat-dekat amat. Kadang orang mau pamer, ini jauh dari keikhlasan, ketawaduan. Justru yang mulia asli itu adalah yang tidak pernah memamerkan kemuliaannya, tidak menyebut jasa-jasanya, kecuali kalau ditanya ya dijawab secukupnya. Saudara kuliah di sana? Oh iya, alhamdulillah. Oh benar, saudara sudah selesai sampai S3? Alhamdulillah. Ini profesor gelarnya? Ya demikianlah casingnya. Jawab, oh bapak itu presiden ya? Iya, saya presiden taksi, misalkan begitu. Kalau ditanya jawab apa adanya. Juga jangan merendah acting. Oh saudara ini pimpinan pesantren? Oh bukan, saya ini pelayan. Aduh, merendah supaya dia mengangkat diri. Oh ini tawadu. Jangan biasa sajalah ya. Enak kan begitu? Tidak ribet hidupnya ya. Kalau tidak perlu ya sudah, tidak apa-apa. Masuk ke kantor, karyawan baru tidak tahu ini direkturnya, misalkan minggir di sana parkir. Saudara tahu siapa saya? Tamu kan? Saya direktur. Nggak usah gitulah Pak, banyak yang ngaku-ngaku direktur. Asli ini, nggak usah begitu. Misal, maaf ya, ada ibu-ibu sedang nyapu di depan rumah, terus datang sales, Bibi, ibu masih ada nggak? Siapa ibu-ibu? Iya majikan. Kurang ajar, saya pemilik rumah. Iya Bi, saya juga mengerti Bibi ingin dianggap majikan. Ini majikan asli ada nggak? Demi Allah saya majikannya. Tuh kenapa kita dianggap pembantu sakit hati? Kalau penampilan kita, wajah ya begitu ya nggak ada masalah ya kan? Atau misalkan bapak apalah punya lagi nyender, lagi nunggu jemputan, agak nyender deket motor, terus datang, Pak anterin saya ke Eko Pesantren 2. Apa kamu mau cari penumpang kan? Saya itu, nah, nggak usah marah disangka tukang ojek. Kenapa jadi jengkel ya kan? Tunggu lihat mobil saya yang jemput. Udahlah Pak, kami juga mengerti Bapak pengen punya mobil. Kalau nggak mau ngangkut saya, udah nggak apa-apa. Asli, nggak usah marah. Hadirin sekalian, kenapa kita harus jengkel ya? Dianggap ojek dan sebagainya biasa saja. Halo? Nah kalau tawadu mah nggak usah jengkel. Misal begini ya, ini sekarang ada yang hormat ke atasan. Waduh, kalau di depan atasan merunduk, jalannya sopan, itu belum termasuk tawadu. Walaupun merunduk, iya Pak, oh iya ada yang bisa saya bantu Pak Gubernur, Pak Presiden. Tawadu itu lihat sikapnya kepada karyawannya. Kalau hanya hormatnya sama atasan, kemudian ke bawahannya ketus, bengis, masih jauh dari tawadu. Justru tawadu itu kepada yang dunianya lebih rendah dari dirinya. Dunia lah ya, bukan berarti kemuliaan. Misalkan secara di kantor yang di bawah tuh
pekerjaan cleaning service, OB atau apa. Nah kalau hormat ke atasan begitu merunduk-runduk, aduh begini, tapi ke bawahannya petantang petenteng, nah ini jauh dari tawadu. Tawadu itu justru kepada yang paling bawah juga hormat. Dan lebih tawadu lagi kalau diperlakukan tidak baik. Pak, parkirnya sana ya. Oh iya, terima kasih ya. Lain kali kalau Bapak mau ke sini, nggak usah dikasih tahu parkirnya di sana, itu untuk direksi Pak. Bapak sebelah. Oh iya baik. Maaf ya. Tenang saja. Padahal itu direksinya. Maaf ya. Ada. Yang sopan ya Pak ya. Oh iya siap. Kagoklah cerita ini supaya lebih dramatis. Masuk ke kantor, coba pecat yang itu sama ya, disebut pecat. Astagfirullahaladzim. Ya pernah ceritakan, jangan ini ya, ini astagfirullah, dulu ya ketika ya diuji dengan kedudukan popularitas, suatu saat datang diundang di wali kota, pakai helm naik motor. Kemana dek? Oh, mau diundang wali kota, motor parkir sana. Ada security-nya tuh waktu itu hansip ya, sudah sepuh, motor di situ. Tapi saya diundang oleh wali kota, sama aja diundang wali kota, wakil parkir motor di situ, langsung dibuka helm. Saya Abdullah Gimnastiar, Abdullah, Abdurrahman, motor di itu. Rupanya nggak nonton TV beliau mah, nggak tahu. GR, aduh, nggak mempan itu diapa-apain. Dan memang motor di situ, saya pengen masuk bawa motor. Nah karena ada takabur ya, ingin menunjukkan diri, oleh Allah tuh dibuat saja hansipnya teh yang tidak kenal dah, Abdullah, Abdurrahman di ditu. Saya nggak bisa apa-apa lagi Pak. Itu Allah yang ngatur ya, supaya kita teh nggak ujub. Apalah artinya jabatan, pangkat, popularitas, cuman casing saja itu. Ayo latih, jangan suka ingin diperlakukan spesial. Jadi tidak usah memaksakan diri menyebut siapa saya, anak siapa. Dan itu tuh asli, jangan diem tapi ngedumel, atau diem tapi merasa saya ini spesial, harusnya saya duduk di kursi paling depan. Jadi dia sengaja duduk di belakang tuh dengan harapan orang tahu nih, ini harusnya di depan tapi di belakang. Jadi acting juga ada ya. Atau ngeberesin sendal. Kalau orang merasa tawadu, berarti belum tawadu. Sambil ngeberesin sendal tuh besar harapan ada orang yang ngerekam dan memviralkan. Ini enggak tawadu asli, ini acting ya. Orang yang tawadu asli itu tidak merasa rendah hati, hanya merasa ya memang saya harus melakukan seperti ini. Nabi Muhammad SAW di rumah nyapu biasa dan enggak diviralkan ya. Kita nyapu dikit sampai begini, makanya nyapunya sambil bawa kamera. Kadang-kadang kita ingin diakui orang sedang nyuci mobil, sedang nyapu, terutama yang ini ya, yang merasa saya tuh nggak pantas lah nyuci. Kalau saya nyuci mobil tuh sesuatu biasa, pada nyuci ya cuci saja ya, bukan hal yang spesial. Tapi kalau merasa spesial dengan ngeberesin, dengan nyapu, dan ingin orang lain mengetahuinya, berarti belum tawadu asli. Orang yang tawadu asli melakukan apa-apa tanpa beban, tanpa ada keinginan orang lain melihat, menilai, karena dia merasa ya ini wajar saya lakukan ini. Nah mungkin orang menganggapnya tawadu, yaitu sih bukan urusan kita. Ini pelajaran ini memang lebih cocok kalau ke orang-orang yang biasa dihormati, karena ada kalanya ingin kalau jalan itu diiring-iring, kalau dipotret ingin yang paling tengah ya, kalau bisa paling dekat dengan kamera hidungnya, atau kalau duduk ingin paling depan, dipersilahkan. Kalau dipanggil pakai nama Al-Mukarram, wah pengen disebut gelarnya, nggak ada perlunya lah kita kayak gitu. Siapa kita ini ya?
Berapa banyak yang asalnya diperlukan, dibuka pintu, kemudian silakan, yang datang KPK habis ya. Dan ingat ya, kalau kita dikawal-kawal ya, itu polisinya sama loh ya. Misalkan break, halo telah hadir ini, langsung datang polisi, dibukakan pintu ya. Itu sama, penjahat juga yang ditangkap mobilnya sama tuh, break, dia sudah ditangkap sama tuh. Mobil yang awalnya sama, polisinya sama, pintunya dibukainya hanya bedanya di borgol. Dan ada juga yang pakai sirine, itu mobil jenazah ya, sama, nggak bisa masuk sendiri. Makanya nggak usahlah merasa terhormat kalau kita dikawal-kawal, biasa aja lah. Kalau orang menghormati kita, mengawal kita, ya udah nggak apa-apa, itu memang lagi episode begitu. Tapi jangan merasa terhormat, karena Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Apalagi kalau dijemput pakai mobil bagus misalkan ya, biasa aja, itu kan mobil orang ya kan, dan orang juga tahu itu kita nebeng. Biasanya kita merasa keren, mobil bagus gitu, biasa sajalah dengan dunia ini ya. Terakhir, kata Basir bin Al-Harits berkata, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir, dan yang bisa melakukan demikian tentu orang yang punya sifat tawadu. Ini ada kisah seorang ulama besar buka bersama, tentu disediakan tempat khusus. Hari pertama buka bersama Syekh dengan para pimpinan, dengan para tokoh-tokoh lain, para petinggi gitu ya, makan. Tapi hari ketiga buka bersama, tidak ada ini ulama ini. Kemana dicari? Ternyata ada di sana, sedang makan bersama ya dengan karyawan-karyawan atau dengan kaum duafa, dan bersatu biasa saja. Wah, langsung dijemput, Syekh, itu tempat sudah disediakan, makanan disediakan. Alhamdulillah, sudah 3 hari saya di sana kan, izinkan saya di sini karena saya merasa lebih nyaman di sini. Gitu. Tidak mengatakan saya tidak enak di sana. Beliau merasa sudahlah, kalau kumpul-kumpul terus dengan para petinggi, beliau merasa kurang nyaman. Tapi beliau tetap menghormati, sehingga 3 hari di sana, selebihnya izinkan saja, saya merasa lebih nyaman. Campur begitu, tidak harus dispesialkan. Nah begitulah saya cerita ini, siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ada yang jadi Perdana Menteri ya, menjadi tokoh, biasa saja. Kalaupun kita dihormati orang ya, kalau takdirnya kita dihormati ya nggak apa-apa, tapi jangan merasa terhormat dan menuntut orang menghormati kita. Terima kasih. Ada pertanyaan atau pernyataan? Bagi tawadu nih semuanya, diam saja. Tawadu itu bukan amalan lahir, intinya tawadu itu amalan hati. Lahir itu mengikuti. Kalau kita sibuk ingin kelihatan tawadu lahiriah kita, padahal hati kita tidak tawadu. Orang tawadu cirinya juga sangat senang diberikan masukan, input, bahkan koreksi yang paling pedas, terima saja. Karena dia tahu bahwa yang menggerakkannya Allah. Tapi ini kritiknya pedas, nggak enak. Tapi benar, cuma caranya nggak enak. Berarti 2 dong untungnya. 1 jadi untung tahu nasihat yang benar, yang kedua untung dengan digugurkan dosa. Karena perkataan yang menyakitkan bisa menggugurkan dosa. Baik, pertanyaan. Alhamdulillah. Silakan. Pak, bagaimana menghadapi
orang yang bisa menghormati orang lain karena hartanya. Jadi hormatnya karena kedudukan atau hartanya. Ini siapa yang hormat ke kedudukan? Ya, sebagian orang akan menghormat kepada kedudukan, jabatan. Nanti senang menyebut relasinya, ya saya dekat dengan ini, saya biasa. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang begitu? Ya kita bersyukur, kita sudah punya tata nilai yang mudah-mudahan lebih baik. Yang kedua, ya kita maklumi bahwa orang itu berproses menjadi lebih baik. Tidak harus langsung semuanya sama, semuanya berproses, dan ya kita bantu saja supaya sama-sama menjadi lebih baik, ya. Jangan juga dihina dan direndahkan karena tidak menyelesaikan masalah, ya. Lanjut, Dek, silakan. Bismillah, izin bertanya. Kalau misalkan dilihat secara zohir, saat ingin melakukan sesuatu lalu ada rianya, kadang secara zohir perilaku yang ada rianya seakan-akan lebih baik. Misal kalau kita ingin bersodakoh karena ada rianya, sodakohnya 50.000, lalu tanpa ria kadang melakukannya cuma hanya 5.000 atau berapa. Lalu saat kita ingin berperilaku itu ada rianya, apakah kita tinggalkan yang ada rianya lalu melakukan yang tadi sebisanya gitu? Kira-kira bagaimana? Oh, kita merasa ada ria, apa kita tinggalkan amalnya? Jangan ditinggalkan amalnya, tinggalkan rianya. Halo? Kita sedekah 50.000, tapi ada perasaan ria. Mana nih? Wah, rugi nih kalau gitu, saya nanti nggak jadi amal. Yang diubah bukan ditinggalkan sedekahnya, ditinggalkan rianya. Misalkan mau tahajud, Allah, ada yang lihat, oh rugi dong, saya tahajud nggak ada pahalanya, ria, mending tidur. Ih, mengaco. Lagi baca Quran, alif lam, dilihat nanti ria dong, udah tidur, mending baca WA. Jangan meninggalkan amal karena takut ria. Justru riaknya itu yang kita usahakan diubah jadi lillahi ta'ala. Gimana caranya? 50.000 ada rasa ingin ketahuan orang, sambil istighfar masukin, nanti nggak ada orang, keluarkan lagi. 100.000, ya Allah, Engkau yang lihat, yang tadi banyak cacatnya. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Teori mah gampang, hadirin, ceramah mah gampang, praktek yang harus dilatih terus. Tapi kalau sungguh-sungguh, nanti Allah memampukan dan bahagia. Bahagia itu ada pada ikhlas, pada jujur, pada tawadu. Nyari bahagia dengan dunia nggak bisa. Mau gelar pangkat sehebat apapun, populer, subscriber, followers, nggak ada apa-apanya. Bikin stres kalau tidak pakai ikhlas. Ya, lanjut. Ada pertanyaan santri tuh? Alhamdulillah ada 2 santri. Boleh minta bantuan, mikrofonnya disampaikan, ya. Acungkan tangan Pak supaya tahu, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, santri Darut Tauhid juga. Ya, tapi kelihatan sudah semakin matang dan dewasa. Jangan nyebut makin tua, ya. Semakin matang dan dewasa. Dudin. Tahun berapa? Siapa nama? Udin, ya? Dudin. Alhamdulillah. Dudin tahun berapa dulu ke sini? Bergabung tahun 2000, pulang ke kampung 2013. Masya Allah, 13 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah doa dari AA, belajar banyak dari Darut Tauhid. Alhamdulillah, sekarang diberikan amanah.
Insya Allah mudah-mudahan ini menambah keberkahan, Amin. juga Ya, pahala mengalir buat AA sebagai guru Dudin. ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. AA punten membangun sistem, membangun peradaban jauh lebih baik bersama para santri ternyata butuh effort atau perjuangan yang sungguh sangat besar dan luar biasa. Tidak semua orang suka, bahkan tidak sedikit juga ada yang menolak. Memanage hati bagaimana supaya dakwah ini tetap berjalan sedemikian rupa, terus memberikan kontribusi ke masyarakat. Tapi memang saur bahasa Sunda mah hileud peuteina masih ada. Like and dislike dalam dunia dakwah itu luar biasa. Ini tantangan besar buat Dudin secara pribadi untuk memanage hati. Belajar dari AA manajemen kolbu, Masya Allah, dari dulu sampai sekarang. Makin kesini alhamdulillah belajar banyak dari AA. Juga ada beberapa amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada Dudin. Anak yatim alhamdulillah nambah terus. Tapi bagaimana memanage hati agar barusan AA mention tentang ikhlas. Memang betul ilmu ikhlas ini luar biasa. Belajar bagaimana ikhlas ini benar-benar tidak hanya di dalam hati, juga berdampak dalam kehidupan. Mohon saran dari AA bagaimana dengan Ya. dakwah seperti ini AA memanage hatinya. Jazakallah AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya sederhana. Kalau kita sudah suka sekali dengan dinilai orang, diketahui, dipuji, dihargai, dikagumi, maka biasanya semua perjuangan itu arahnya ke sana. Kalau ingin orang tahu siapa saya, apa yang dilakukan oleh saya, kehebatan saya, prestasi saya, perjuangan saya, pengorbanan saya, berarti sudah mulai mengilahkan dirinya, menuhankan dirinya. Padahal Darut Tauhid seperti ini udah jelas tertulis di Lauh Mahfud sebelum kita ada, sebelum saya ada. Jadi bukan Agim yang membangun agak sama sekali, saya nebeng beken. Darut Tauhid ini sudah tercatat di Lauh Mahfud. Allah yang menciptakan, Allah yang membangun santri, Allah yang mendatangkan semuanya, dan semuanya itu nikmat kalau bisa disyukuri, tapi ujian besar. Pesantren besar yang mimpinnya belum tentu selamat. Kalau dia jadi ujub, merasa jerih payah, merasa perjuangan udah lewat. Jadi sebetulnya yang paling asli dalam ngebangun pesantren tuh nyelamatin hati. Apa dipikir santri makin banyak makin bagus? Belum tentu selamat tuh yang ngurusnya. Kalau makin ujub, makin ria, makin merasa ini jerih payah pengorbanan perjuangan saya, Allah ini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua ini adalah Allah saja yang merancang. Kita cuman nebeng ikut jadi jalan. Kalau kita benar-benar berusaha membersihkan hati, baru selamat. Kalau enggak selamat. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan jiwa dan merugi yang mengotorinya. Jadi dalam ngebangun pesantren itu yang asli adalah makin bersih enggak hati kita. Kalau ngebangun mah gampang bagi Allah. Orang yang dunia dikasihin sama sekali bukan tanda prestasi kita. Prestasi itu makin bersih tidak hatinya, makin diterima tidak oleh Allah amalnya. Itu nambah santri teh nambah ujub, nambah takabur, tambah ria, tambah ingin orang lain tahu,
ingin diperlakukan spesial, ingin dianggap wah itu, kalau enggak mah ya gitu acting kita tuh. Sama ujiannya begitu. Dakwah didengar orang tuh nanti pilih-pilih, makin banyak yang undang makin bangga, makin diundang di wah istana presiden merasa terhormat, padahal ceramah di istana presiden, ceramah di Cikemeh sama yang menilai Allah, ya kan? Kadang di depan wah tabligh akbar ribuan, apakah itu bakal lebih baik? Belum tentu. Karena kalau ada ujubnya, ada mungkin nasihat seorang lebih bersih di sisi Allah dibanding dengan bicara di depan orang banyak yang kadang-kadang ujub merasa sukses. Mungkin pertanyaannya apa supaya gampang lihatnya? Mau tidak dia berguru? Nah, kalau orang sudah merasa sukses, ujub dan takabur cirinya adalah tidak mau berguru. Dia menganggap orang lain tuh jadi levelnya tuh di bawah dia sendiri. Wah udah susah kayak gini. Jadi santri, kemudian dia kuliah lebih tinggi, kemudian lihat guru-gurunya tuh lebih rendah dari dirinya, nggak mau lagi. Nah itu berat tuh. Padahal gurunya juga tiap waktu belajar terus ya. Dan ada satu yang tidak akan terkejar, yaitu pengalaman. Pengalaman guru itu mungkin ilmunya tidak signifikan, ilmu tafsirnya, tapi pengalaman hidup itu tidak bisa dikejar kecuali harus pakai waktu. Makanya saran berguru terus. Petinju itu selalu punya guru, padahal kalau ditonjok gurunya kalah ya. Kenapa? Karena guru bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh petinju itu. Terima kasih Ustadz Udin. Habis waktunya ya. Izin satu lagi ya. Apa Faruk? Ya. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Kadang ada orang yang jadi ajudan atau orang yang dekat dengan dan dia merasa orang penting, dan kadang menggunakan nama supaya dapat fasilitas khusus. Bagaimana cara menyikapinya? Ya kasihan. Kadang-kadang orang yang dekat itu sudah merasa dirinya jadi orang penting. Bukan ajudan lah, saya bukan jenderal ya. Yang mendampingi ini misalkan seseorang jadi mendamping bagian ngurus jadwal dan sebagainya, tentu kan ya jadi yang nelponnya orang-orang penting ya secara dunia, ada bupati, gubernur, jadi dia merasa ngangkat levelnya. Jangan, udah, ini persis seperti istri komandan, kan yang jadi komandan itu suaminya, istri ya jadilah seorang istri, tidak harus menjadi seperti komandan yang nyuruh ini nyuruh itu. Jangan, karena daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak, tetap posisinya menjadi seorang istri yang baik. Jangan berperan jadi komandan gitulah, mengerti ya? Apalagi anak komandan, jauh itu mah. Jangan sampai jadi marah ke anak buah atas bapaknya, tidak baik. Berat ya ujian dekat dengan orang yang populer, kadang-kadang merasa penting. Makanya sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Sholat tidak khusyuk, mata suka berzina, pikiran kacau, beramal tidak ikhlas, kerjanya ria terus. Mana coba kalau kita mati, amal kita mana? Coba kalau ada skor sholat kita ditaruh di sini, udah nggak ada wibawa sama sekali. Apa saudara pikir ngimamin itu langsung jadi sholatnya khusyuk? Enggak. Ada ingin kelihatan merdu suaranya, ada ingin kelihatan panjang bacaannya, ada ingin kelihatan sempurna tahsinnya. Bisa jadi selama sholat itu acting aja selama ngimamin itu, termasuk ceramah begini. Bisa jadi selama ceramah tuh acting saja ya, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan wibawa, ingin kelihatan hafal hadis, hafal Quran. Nggak ada Allah di hatinya, nggak kepikir orang jadi
dekat dengan Allah. Jadi selama ceramah tuh hanya memikirkan bagaimana dirinya dikagumi orang. Allah tahu semua isi hati. Nauzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.